membawa siswa berpetualang. Yang keempat, dapat digunakan secara berulang. Yang kelima, pesan yang disampaikan mudah untuk diingat. Yang keenam, yakni mengembangkan daya pikir anak. Yang ketujuh, mengembangkan imajinasi. Selanjutnya, memperjelas hal-hal yang abstrak. Kemudian berperan sebagai media utama untuk mendokumentasikan realita sosial. Dan yang terakhir, karakteristiknya yaitu jadi di sini kami menggunakan media audiovisual. Yang pertama adalah medianya berupa video, ya, video visualnya adalah video, dan kemudian dibarengi dengan pengisi suaranya ada audionya. Nah, untuk materi yang kami akan sampaikan adalah di MTS kelas 2 semester sekarang, semester 2, yakni Daulah Ayyubiyah. Daulah Ayyubiyah untuk saat ini yang kami buat adalah awal mula pembentukan Daulah Ayyubiyah. Jadi teman-teman semuanya, sekalian ini juga bahan skripsi saya minta yang tadi sudah dibagikan, mohon benar-benar kita tidak ada settingan, materi juga tidak kami bagikan. Mohon dicatat sebanyak mungkin dari video yang nanti kita akan dengarkan. Nah, kemudian di akhir setelah sesi mendengarkan nanti ada soal-soal yang berbentuk pilihan ganda. Nah, nanti sebelum itu dibentuk kelompok dulu, dibagi. Nanti langsung berjalan, kemudian yang kelompok yang kalah akan maju ke depan untuk menyanyi di depan, gitu ya. Dan untuk catatannya yang paling sedikit nanti juga ikut serta di hukum bernyanyi. Oke, bisa dipahami? Untuk sekarang adalah menyimak video dan mencatat ya. Untuk materinya, sudah siap ya? Oke, harusnya untuk proyektor ya ini ya, anggap aja proyektor itu. Halo guys, David sini dan hai, adik-adik MTS pasti sudah kenalkan dengan suaraku ini yang walaupun sedikit berbeda. Kami berdua akan membantu Bapak Ibu Guru SKI menjelaskan tentang Daulah Ayyubiyah dalam pelajaran sejarah Islam kali ini. betul sekali SpongeBob, lebih tepatnya awal mula berdirinya dinasti Ayyubiyah dan cerita tentang seorang tokoh yang sangat hebat. Beliau juga yang menyelamatkan negeri Mesir dari pengkhianat dan penyerbuan tentara salib, kemudian membawa umat Islam berjaya kala itu. Benar David, semuanya harus sudah siapkan mencatat ya, jangan salah fokus. Saya pause, kecepatan apa enggak? Ya. Kecepatan. Dengan suara kami agar materi Daulah Ayyubiyah ini dapat tersampaikan dengan baik dan kita dapat mengambil pelajaran yang berharga. Ya, tenang aja SpongeBob, adik-adik pastinya tidak akan kaget dengan suara kita. Di awal juga sudah dikenalin bahwa kita berdua adalah temannya Pak Guru. Iya kan Pak Guru? Oke, ready ya adik-adik untuk mencatat sebanyak mungkin yang penting agar kelompoknya bisa memenangkan kuis di akhir video ini. Saya lupa juga, kita bagi kelompok ya. Oke, untuk kelompok pertama coba ke belakang ini ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok 1, oke? Kelompok 2 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 3 1, 2, 3, 4, 5. Gak apa-apa ya Mbak? Oke, ada kertasnya nggak buat nyatet? Nggak ada. Ada pulpen nggak? Siapkan pulpennya. Lecen. Tok. Kenapa gini? Ini apa? Wan. Oke, dicatat ya. Nanti di akhir itu ada kuis.
kerjasama kelompok. Jadi kalau emang ketinggalan, akhirnya ada temannya yang bisa bantu. Ini jawabannya ini. Nanti kita siap ya. Karena itu, adik-adik MTS harus tetap fokus dan mencatat kisah yang akan kami bawakan ini. Kisah yang banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Langsung Pak Guru, kita mulai intronya. Cerita dimulai sebuah negeri yang jauh bernama Mesir. Itulah seorang yang luar biasa bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Dia adalah seorang wazir atau gubernur. Dia bijaksana dan dihormati oleh rakyatnya. Kala itu Mesir berada di bawah kekuasaan Khalifah Fatimiyah yang dipimpin oleh Khalifah Al-Adil Billah yang telah dalam sejarah menjadi khalifah terakhir pada dinasti itu. Seorang pemimpin dengan keyakinan Syiah di tahun 1169 Masehi. Dan pada masa ini juga masa yang penuh kelam, gejolak dan kesulitan dalam pemerintahan. Seolah-olah belum berhenti, ancaman datang dari luar. Kedatangan tentara salib yang menyerbu Mesir. Konflik internal di dalam pemerintahan Fatimiyah semakin memperburuk keadaan. Kekhalifahan yang dulu pernah berjaya kini menunjukkan tanda-tanda kehancuran dan keruntuhan. Di tengah badai kekacauan yang ada ini, Salahuddin Al-Ayyubi muncul sebagai sosok pemimpin yang penuh tekad. Ia adalah seorang Muslim Sunni, keyakinan yang sama pada mayoritas rakyat. Perlahan, ia mulai mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan. Rakyat melihatnya sebagai harapan baru untuk membawa perubahan dan menyelamatkan negeri dari kehancuran. Ini waktu terus berjalan, takdir membawa perubahan yang amat besar ketika Khalifah Al-Adil Billah jatuh sakit. Dalam masa-masa ini, pengaruh Salahuddin Al-Ayyubi semakin kuat dengan didukung dari rakyat dan tokoh-tokoh penting di Mesir, seolah-olah memberi posisi yang tak tergoyahkan di hati penduduk. Rakyat percaya bahwa ia adalah yang tunggu yang mampu menentukan negeri di tengah badai penyerbuan dan perpecahan. Muhammad 171 Masehi adalah waktu yang bersejarah. Wafatnya Khalifah Al-Adil ini menandai berakhirnya Daulah Fatimiyah yang sudah berkuasa selama lebih dari 2,5 abad. Ada momen yang sama. Salahuddin Al-Ayyubi memproklamirkan berdirinya Daulah Ayyubiyah pertama kali, sebuah kekhalifahan baru yang berlandaskan ajaran Islam Sunni. Seolah umat Islam kala itu melihat ada sebuah hal dalam sosok Salahuddin dengan bijaksana dan kepiawaiannya dalam strategi perang maupun pemerintahan. Ia mengakhiri era Fatimiyah yang penuh gejolak dan ancaman kehancuran, sekaligus membawa Mesir dan sekitarnya menuju era yang baru, yakni era kejayaan umat Islam. Sejak kala itu, Salahuddin Al-Ayyubi dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin, tetapi juga sebagai seorang revolusioner yang membawa keadilan, kesejahteraan, dan semangat persatuan bagi rakyat. Kisahnya menjadi telah generasi mendatang bahwa dari kegelapan dan kesulitan, sosok yang bersama dalam membawa kemari dan harapan bagi seluruh bangsa. Nah,
itulah sepenggal kisah berdirinya kekhalifahan Ayyubiyah. Diharapkan adik-adik dapat mengambil hikmah dan pelajarannya karena dalam Al-Quran tercantum dalam surat Yusuf. Ayat 111. Artinya, sungguh pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari kisah tadi banyak sekali hikmah dan pelajarannya untuk kita generasi muda yang akan menjadi pemimpin di masa depan, baik itu memimpin untuk diri sendiri, agama, serta bangsa. Terima kasih untuk kedua teman saya yang membantu menceritakan kisah pendek tentang berdirinya kekhalifahan Ayyubiyah. Sedikit lagi adik-adik yang perlu dicatat adalah dalam pelajaran SI kali ini, kekhalifahan Ayyubiyah adalah sebuah negara Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi yang berpusat di Mesir menggantikan dinasti sebelumnya, dinasti Fatimiyah. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah Timur Tengah di daerah Mesir, pusatnya Kairo, pada abad 12 hingga 13 Masehi. Dalam kurang lebih 1 abad itu, Daulah Ayyubiyah dipimpin oleh 9 sultan. 1. Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, pendiri dinasti Ayyubi, kurang lebih 22 tahun memerintah. Kedua, Sultan Aziz Imamuddin selama 5 tahun. Ketiga, Sultan Al-Mansur Nasiruddin selama 2 tahun. Keempat, Sultan Al-Adil Saifuddin 18 tahun. Kelima, Sultan Al-Kamil Muhammad selama 20 tahun. Yang keenam, Sultan Al-Adil II selama 2 tahun. Yang ketujuh, Sultan As-Saleh Najmuddin 9 tahun. Kedelapan, Sultan Al-Mu'azzam Turan Shah kurang lebih selama 1 tahun. Yang terakhir adalah Sultan Ashraf Muzaffaruddin selama 2 tahun. Baik, untuk video kali ini dirasa cukup, dan untuk adik-adik MTS selamat mengerjakan kuis yang sudah ditentukan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk pembedaannya videonya itu ada di YouTube, silakan di channel Pak Guru gitu guys. Dan nanti kalau misal mau ujian kan tinggal dengerin aja itu materinya. Jadi praktisnya pakai video seperti ini bisa di belajar kapanpun dan dimanapun gitu. Terus kita lanjut ya teman-teman adik. Kita pakai workbal. Ada yang udah tahu workbal? Workbal. Udah. Oke.
Dicatat ya, benar kalau ada yang kekurangan ya, kayak tadi tuh, bapaknya apa tuh, dicatat yang ketinggalan tuh. Jadi sama B, itu ya. Oke. Siapakah nama khalifah keempat dari dinasti Ayyubiyah? Al-Adil. Oke, A Al-Adil, A Al-Adil Billah, B Al-Mansur Nasiruddin, C Al-Adil Saifuddin, D Al-Kamil Di waktu berapa dinasti Fatimiyah berakhir dan di tahun berapa berakhirnya dinasti Fatimiyah dan mulainya dinasti Ayyubiyah? A. 10 Ramadan 1171 Masehi, B. 1 Rajab 1171 Masehi, C. 10 Muharram, D. 10 Sa'ban. 10 Muharram. Iya. Yakin? Ya, betul. Tinggal mengenal lagi kan? Ya, nomor berapa? Nomor 2. Bila, Kak. Nomor 10 ya tadi. Yo, ya. Jawabannya Al-Adil. Hah? D kan? D. Al-Adil Bila. Ya, D. Nomor 3. Pilih nomor Berapa? Tok. 13. Bukan. Siapakah nama khalifah terakhir pada dinasti Ayyubiyah yang berkuasa selama 2 tahun? A. Al-Mu'azzam Turanshah, B. Asyaraf Muzaffaruddin, C. Al-Adil II, D. Al-Kamil. Yang terakhir selama 2 tahun tuh. Saya sampai ditulis ya. Barangkali mau toto dibagi. 3 plus 9 Al-Kamil. Al-Kamil. Ya, cek. Nomor 10 ya, Pak ya? 13. 13. Asyaraf B ya. Oke, betul. Berarti ya kelompok 1 menang, tinggal kelompok 2 dan 3 ya. Oke. Ya udah mulai habis ini ya. Pilih nomor berapa? Berapa, guys? Nopi disilakan. Berapa? Dalam cerita yang tadi didengarkan, prestasi apa saja yang dilakukan Salahuddin Ayyubi? A. Mengusir tentara Salib dan merupakan Mekah dan menyatukan penduduknya. B. Menyatakan umat Islam di Mesir, mengusir tentara Salib sekaligus membalas pengkhianat Islam. C. Menyatukan umat Islam dan menjajah umat non-Muslim. D. Menggantikan Al-Adil Billah dan menguasai Mesir hingga memberantas non-Muslim. B. Oke. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 6. Siapa sajakah 3 khalifah yang tergolong paling lama pimpin dan sangat berpengaruh dalam kepemimpinan dinasti Ayyubiyah? A. Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil dan Al-Kamil. B. Al-Kamil, Al-Adil II dan Al-Mu'azzam. C.
C. Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Kamil, dan As-Soleh. D. Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil 1, dan Al-Kamil. D. Yang ada itu asalnya. Kata satu Yang ada apanya? Asal. Oh, C berarti Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Kamil, sama As-Soleh. Gimana kok? Ya, Iya. C ya, yakin? Yakin ya? Ya. Ya. Udah ayo maju. Cuma duduk lah. Ayo, duduk. Oh, yang benarnya adalah nomor berapa tadi? B. 6 ya. Yang benarnya adalah D sama B. B Al-Adil 1 itu 20. Al-Kamil itu 18 kalau nggak salah. Oh, Al-Kamilnya 20 ya? Oh iya. Bentar ya, bentar coba. Bentar please. Ini apa? Goblok. Padamu anu ya, tanah air itu ya. Tanah air. Ya bawain nya. Ayo bentar. Atau terlalu kurang, jangan terlalu dipaksain pakai SpongeBob lah atau apa gitu, minta masukannya ya, mohon. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.